dari saya sebagai ulama Pancasila, Jenderal Angkatan Udara berbintang 4, sekaligus Imam Mahdi, hanya bisa menyampaikan kepada pengikutnya, umatnya yang ada di sini. Halo, selamat datang di True Stories Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberikan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh kontroversi dan menghebohkan masyarakat Indonesia. Seorang petani jagung asal Garut, Abdul Roshid, secara mengejutkan mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi sekaligus Jenderal Angkatan Udara Bintang 4. Benarkah klaim ini? Ataukah hanya delusi semata? Apa tanggapan dari aparat setempat dan Majelis Ulama Indonesia? Bagaimana reaksi masyarakat setelah pengakuan mengejutkan ini viral di media sosial? Simak faktanya selengkap di video ini. Kabar ini pertama kali mencuat setelah sebuah video viral di mana Abdul Roshid secara terang-terangan mengaku sebagai Imam Mahdi. Dalam video tersebut, ia menyatakan bahwa ia telah menerima petunjuk dan ingin menyampaikan pesan kepada dunia. Namun, dalam pertemuan dengan aparat desa dan kepolisian, Roshid mengklaim bahwa video tersebut hanya dibuat untuk konsumsi pribadi keluarganya dan bukan untuk menyebarkan ajaran tertentu. Terkait video yang saya buat, di mana video tersebut saya mengaku sebagai Imam Mahdi, itu hanya untuk konsumsi keluarga saya. Adapun yang tidak ingin mengikuti, itu tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menyatakan diri sebagai Imam Mahdi, ujar Roshid dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh warga sekitar. Apakah benar video ini hanya untuk konsumsi keluarga ataukah ada tujuan lain di balik penyebarannya? Kontroversi ini semakin melebar setelah pihak berwenang termasuk Polres Garut dan MUI turun tangan untuk menyelidiki lebih dalam. Menurut Kapolsek Pakenjeng, Ibtu Musli Hidayat, Roshid mengaku bahwa ia mendapat ilham dan Sensen Komara, seorang pria yang dikenal sebagai pimpinan negara Islam Indonesia. Dia ini adalah anak buah Sensen Komara. Pengakuannya, dia mendapat ilham dari Sensen, kemudian berhalusinasi dan mengklaim sebagai Imam Mahdi, ungkap Kapolsek Muslim. Bagi yang belum tahu, Sensen Komara adalah sosok yang mengklaim dirinya sebagai Presiden Negara Indonesia. Ia disebut-sebut telah merekrut banyak pengikutnya dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan hukum negara. Apakah Abdul Roshid merupakan bagian dari kelompok ini? Ataukah ini hanya seorang yang mengalami delusi akibat pengaruh luar? Apa yang sebenarnya terjadi? Fenomena orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah, banyak orang yang mengklaim mendapat wahyu atau ilham sebagai pemimpin spiritual. Namun, tak sedikit dari mereka yang akhirnya diproses hukum karena dianggap menyebarkan ajaran sesat atau bahkan memicu keresahan masyarakat. Fakta menariknya, sebagian besar orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi sering mengklaim mendapat petunjuk langsung dari Tuhan atau tokoh tertentu. Banyak dari mereka memiliki pengikut yang percaya pada ajaran yang mereka sebarkan. Beberapa di antaranya bahkan berakhir dengan tindakan hukum atau pemrosesan oleh aparat. Kasus Abdul Roshid masih dalam penyelidikan, tetapi aparat meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Setelah video pengakuan Abdul Roshid viral, reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian warga menganggapnya hanya bercanda atau mengalami delusi. Namun ada juga yang khawatir. Ini adalah bagian dari upaya penyebaran ajaran tertentu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah benar Abdul Roshid benar-benar percaya dengan klaimnya atau hanya mencari sensasi belaka? Bagaimana seharusnya pemerintah menangani kasus semacam ini? Apakah ada kemungkinan ini terkait dengan gerakan tertentu? Tulis kolom komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya selalu mendapatkan berita terbaru seputar kejadian unik dan kontroversial. Terima kasih sudah menonton.